Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ana sayyidu waladi adam wa la fakhr ana awwalu man tanshaqqa anhu al-ardu yawmal qiyamah wa ana sahibu liwa'il hamd yaumal qiyamah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil khusus ayahanda kita, Abah Habib kita Al-Habib Tahir bin Saleh Al-Idrus, yang mana kita doakan semoga beliau panjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa terus mengambil keberkahan daripada beliau. Dan juga yang kita muliakan putra beliau Al-Habib Ja'far bin Tahir Al-Idrus dan seluruh para habaib-habaib yang hadir di depan kita, Habib Abdurrahman Al-Kab dan habaib lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga para zuriat-zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan umur mereka, disehatkan batang tubuh mereka, akan rezeki mereka, hingga bisa terus memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan daripada datuk mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan para alim ulama, wabil khusus ayahanda kita Tuan Guru Haliman, dan juga para guru-guru lainnya dan para ulama, para asatiz, serta para hadirin wal hadirat jamaah majelis zikir wa ta'lim Qamarul Muhibbin rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana tentunya nikmat itu Allah taala berikan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama ana qasim wallahul mu'ti. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku adalah orang yang membagi dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Jadi Allah yang memberi, Nabi Muhammad yang membagi. Beliau membagi-bagi. Maka itu di dalam hidup dan kehidupan kita ini dua pegangan yang jangan sampai kita lepaskan, yaitu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu dua. Allah, seperti di majelis kita ini luar biasa, ada tulisan Allah Muhammad, ada Allah Muhammad. Ini sangat membantu untuk mengingatkan kita. Di dalam kaidah disebutkan bahwa kita yang menganjurkan kita untuk selalu ingat dengan Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah oleh kalian akan daku, niscaya aku akan mengingat kalian. Firman Allah, sebutlah oleh kalian akan daku, niscaya aku akan menyebut kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur, jangan engkau ingkar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadi selalu kita banyak ingat
dan mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Namun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah juga. Maka itu tidak ada manusia yang paling banyak jasanya kepada kita, tidak ada manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita, tidak ada manusia yang paling perhatian terhadap kita selain daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian beliau luar biasa. Harisun alaikum. Nabi Muhammad itu sangat ingin kita ini selamat, sangat ingin kita ini masuk surga semuanya. Apa perkataan Rasulullah dalam sebuah hadis ketika diturunkan firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu pemberian yang kau senangi. Apa jawab Nabi Muhammad? Izan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku tidak ridha ya Rabb jika satu saja umatku ini masuk neraka. Aku tidak ridha, kata Rasulullah. Aku tidak senang, aku tidak puas jika aku mendengar satu saja dari umatku masuk neraka. Sebegitu besarnya perhatian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita. Maka pantaskah kita untuk melupakan beliau? Tidak. Pantaskah kita untuk tidak mengingatnya? Maka kita akan selalu diingatkan dengan Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah syair disebutkan, sang penyair, sang pujangga menyebutkan dalam sebuah syair, bait syair, wa mimma zadani syarafan watihan wa kittu bi akhmusi an ata'assuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Di antara perkara yang membuatku menjadi mulia dan gembira bahwa adalah ya Rabb, engkau masukkan aku di dalam hamba-hambamu. Aku ini termasuk dalam perkataan Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Allah menyeru kita, wahai hambaku. Senangnya luar biasa kita menjadi hamba Allah, menjadi abdinya Allah, menjadi penyembah kepada Allah kita, bukan menjadi hamba matahari kita, bukan menjadi hamba berhala, bukan menjadi hamba binatang, bukan menjadi hamba patung, namun kita punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat bangga, kita sangat senang. Kemudian yang kedua apa? Wa dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmadali nabiyya, dan engkau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ini kebahagiaan yang luar biasa, kata sang penyair nih. Kita yang paling membanggakan di dalam diri kita, dalam hidup kita ini adalah kita menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan kita lepaskan yang dua ini. Teruslah kita berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita lupakan kebaikan mereka berdua. Allah yang membagi, Allah yang memberi, Rasulullah yang membagi. Maka dua-duanya harus dekat. Bahkan kita lebih disuruh mendekati kepada yang tukang bagi terlebih dahulu. Kalau orang berbagi zakat kira-kira sambiliar biar patuh lawan orang yang menunjuki zakatnya, amal kada patuh lawan tukang bagi bisa kada dapat juga sok. Nah, dapat bagian juga. Jadi nang iyanya nang tukang bagi itu dipatuhi biar kada patuh nang tukang bari. Tapi bila patuh tukang bagi bacang patuh lawan tukang bari juga. Jadi dekati dahulu Rasulullah. Maka itu kata para ulama, tidak bisa seseorang ini ma'rifat kepada Allah, hendak mengenal Allah kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa kita melewati tangganya. Itu tangganya Nabi Muhammad dahulu. Tangganya Nabi Muhammad. Kemudian untuk sampai kepada Nabi Muhammad melalui zuriat Nabi Muhammad.
melalui zuriat Nabi Muhammad ini. Kalau hendak sampai pada Nabi Muhammad dulu, kita dengan perantara zuriat beliau. Nah itulah, jadi Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat Allah dengan Muhammad ini, tulisan ini sangat membantu untuk mengingatkan kita. Jadi bagus, luar biasa. Majelis Qamarul Muhibbin ini mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena ada tulisannya. Karena dalam kaidah itu jamala yatimul wajib illa bih fahuwa wajibun. Jika perbuatan itu tidak dikerjakan, jika sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali melalui perantara, maka perantara untuk menuju yang wajib itu pun juga wajib kita gawi. Jikalau kita tidak bisa mengingat Allah kecuali kita yang biasa nih, kada bisa mengingat Allah dan Rasulnya kecuali dengan cara memandang tulisan terlebih dahulu. Kita orang awam nih mesti ada dahulu yang mengingatkan cara memandang tulisan seperti ini. Oh, ingat Allah menciptakan alam semesta, Allah yang menggerakkan batang tubuh, lalu batang tubuh ini tergerak dengan berkat nurnya Nabi Muhammad. Jadi itu mengingatkan kita. Kalau kita kada terbiasa mengingat Allah, mesti dengan pancingan terlebih dahulu. Kita kada terbiasa bangun jam 4 subuh, kada terbiasa, harus dengan alarm dahulu dipasang. Ada pemancingnya, ada alarmnya dahulu. Jadi kalau kita kada bisa langsung, kada bisa kita seperti para wali-wali Allah Ta'ala, seperti Sayyidina Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam yang dibaca di Balangan oleh abah guru kita. Itu gurunya Sayyidina Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Gurunya lagi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, gurunya lagi Syekh Abdul Salam Ibnu Mashish yang punya salawat Al-Mashishiyah itu. Ini disebutkan oleh para ulama ini di antara silsilah 4 tingkatan. Jadi kutub, muridnya kutub, muridnya kutub, muridnya kutub, ada 4 tingkatan ya. Jadi Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini kan berucap, beliau dengan tahaddusan bi ni'matillah, kata beliau, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma adattu nafsi minal muslimin." Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hilang dari pandanganku, hilang dari ingatanku, hilang daripada hatiku walaupun sekejap, maka aku, kata beliau, tidak akan membilangkan diriku ini termasuk kaum muslimin. Berarti aku ini kafir, bahasa kasarnya. Amal aku kada ingat dengan Rasulullah, kafir aku. Wah, kalam, ini perkataan yang tinggi ini. Kenapa aja bisa seperti itu? Jadi memang mengingat ataupun merindu ataupun syauq, kita rindu dengan sesuatu itu memang awalnya mesti kita, bahasa kita bahari itu diamang dahulu. Biarkan aja kada rindu tapi diamang dahulu. Nang kayak apa amang? Ya Rasulullah, ulun rindu pian ya Rasulullah, rindu pian. Biar kayak itu seharian. Biar pada akan orang gila. Kada apa-apa. Itu pemulaannya dahulu, mukaddimahnya itu. Amun sesuatu yang kita ucapkan setiap hari, kayaknya mau kita ucap spontan, mau sudah kita amalkan, biar aja paksaan dulu. Al ilmu bita'allum, ilmu dengan cara belajar. As-sabru bitasabbur, orang hendak sabar itu paksakan diri untuk sabar dahulu, hanya dapat sabar yang berbujuran. Jadi biar berpaksaan dulu pemulaan. Amang dulu seharian itu pakai tasbih kan apa-apa. Ya Rasulullah, rindu pian. Nah, apa aja syair tadi kan, may yalumni fi gharami. Sampai sang penyair aja tadi, khabiri. Nah, kita dengarkan. Mungkin kita mendengar lagunya aja artinya kada tahu mungkin. Nah, jadi sebagian nih ulun bacakan artinya. Khabiri, ini orang sudah dimabuk cinta nih, sudah. Orang yang sudah rindu Rasulullah itu segala-galanya. Kalau orang rindu itu semuaan melihat tulisan Muhammad. Di mana aja melihat tulisan Muhammad. Syekh Hariri yang ada di Hadramaut itu bertahan melihat rembulan, melihat Muhammad.
melihat tiang melihat Muhammad, melihat pohon tulisan Muhammad, bertahan saduniaan bertulisan Muhammad. Orang sudah rindu dengan Nabi. Jadi ujar penyair tadi, khabiri khabiri aja, lantunan syair dibacakan oleh kelompok Habsyi tadi, masya Allah. Artinya dia mengkhitab kepada Nusaimah. Nusaimah angin sepoi-sepoi di waktu malam. Artinya wahai angin sepoi-sepoi di waktu malam, sampaikanlah salamku. Sampaikanlah kepada Nabi Muhammad tentang rasa cinta dan rasa rinduku. Wow. Dia berbicara kepada angin. Wahai angin, tolong sampaikan pada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku sangat rindu dengan dia. Oh, angin diajak bicara. Pandir serangan lagi. Gila, tapi gila dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi sallu ala Nabi. Jadi gila dengan Nabi Muhammad. Lain gila-gila nang karuan itu. Tapi gila dengan Nabi Muhammad. Ini terpuji. Jadi angin malam diajaknya bicara. Wahai angin, sampaikan kerinduanku kepada Nabi Muhammad. Sampaikan kerinduanku. Ini sudah hati bergejolak. Asyiqah, artinya aduh asyiknya. Orang rindu dengan Nabi Muhammad itu asyik. Asyik kita, asyik bahasa Arab juga, bahasa kita asyik juga. Asyiqil anwar, merindukan cahaya. Merindukan sang cahaya, bahkan lebih bercahaya daripada cahaya. Bahkan disebutkan oleh ketika sahabat diminta untuk mensifatkan Rasulullah, sebagian sahabat diminta bagaimana Rasulullah itu wajah beliau, lalu ada yang mengatakan kal qamar, seperti rembulan, seperti rembulan. Lalu ada yang menyahut bal huwa adwa'u minal qamar, bahkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bercahaya daripada rembulan. Bagaimana tidak, rembulan dengan matahari, bulan dengan matahari mengambil cahaya dari nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan bahwa matahari dan rembulan itu malu menerbitkan cahayanya di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di dalam dunia hidup. Beliau berjalan di bumi, matahari di zaman Rasulullah itu redup, rembulan redup. Di bumi ada yang lebih bercahaya daripada dia. Matahari mengambil cahaya daripada Nabi Muhammad, rembulan mengambil cahaya daripada Nabi Muhammad. Bagaimana kan malunya? Di bumi ada sumbernya, di bumi hidup. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di malam 12 Rabiul Awal tadi mau litam jam 2 aja di sini. Masya Allah. Malam 12 Rabiul Awal yang mana kata para ulama itu lebih mulia daripada malam-malam lainnya. Bahkan lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Lebih mulia daripada malam hari raya, lebih mulia daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan seluruh kemuliaan-kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada malam dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada semuanya. Jadi sebagian ulama memutlakkan bahwa malam dilahirkannya junjungan kita Rasulullah itu adalah malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia sudah. Kalah Lailatul Qadar. Orang yang pernah bertemu Lailatul Qadar menceritakan dibanding melihat keajaiban malam Lailatul Qadar dengan keajaiban malam 12 Rabiul Awal tadi, lebih indah matahari dan bulan di malam 12 Rabiul Awal tadi. Karena malam 12 Rabiul Awal adalah malam lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam turunnya para malaikat. Malaikat yang turun. Kalau malam 12 Rabiul Awal Nabi yang turun. Nabi lebih mulia. Jadi kalau orang-orang yang tahu tentang rasa cinta, itu malam dilahirkannya Nabi itu tidak beguringan, ada tidur. Apa ajar tadi? Anti anni tashtaki wahali. Engkau wahai syair tadi lagi. Anti anni tashtaki wahali. Engkau wahai angin
mengadukan tentang keadaanku. Hai angin, mungkin engkau bingung aku berbicara denganmu, minta sampaikan salam. Mungkin engkau bingung dengan keadaanku. Ketahuilah, kullal layali sahran, setiap malam aku tidak bisa tidur. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena gejolak hati yang sangat rindu dengan Nabi Muhammad. Hati ini tidak bisa tidur, mata ini tidak bisa tidur. Apa tujuannya tidak tidur? Kai aral mukhtar, supaya aku ini bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat rindu. Barangkali kalau aku guring ada sempat melihat Nabi. Barangkali aku kalau aku berjaga bisa bertemu dengan Nabi. Itu. Seperti dalam tadi juga kata Habib Al-Habsyi, wa ba'da dam'i tajri dima'uhu. Setelah habis, Al-Habib Al-Habsyi juga menceritakan tentang kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Al-Habsyi, setelah habis menetes air mata ini keluar darah. Habis sudah, kerinduan itu diungkapkan sudah habis, kehabisan air mata yang keluar darah demi untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yalumni fi gharami talama asyik jamalak. Siapa yang hendak mencela aku, silahkan cela. Kalau ada orang mengatakan aku gila, silahkan. Kalau ada orang mengatakan aku ini orang kedewaras, silahkan. Tetapi aku asyik dengan kekasihku Nabi Muhammad. Tetapi aku asyik dengan pemandangan wajah Nabi Muhammad. Ya mukarram, ya mumajjad, ya muayyad bisyafa'ah. Duhai orang yang mulia, duhai orang yang agung, duhai orang yang diperkuat dengan syafaat. Ha ana laha. Inilah ulun ya Rasulullah yang membutuhkan syafaat pian. Ini ulun ya Rasulullah yang membutuhkan syafaat pian. Sehingga apapun permasalahan kita, apapun yang menimpa kita, dari susahnya kehidupan, dari urusan-urusan yang mengganggu kita, adukan kepada Nabi Muhammad. Adukan kepada Nabi Muhammad. Yang mana segala macam masalah akan terpecahkan jikalau kita adukan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana aja Rasulullah itu jauh, Rasulullah hadir, Rasulullah dekat kita. Apalagi kalau kita sembahyang, bagaimana kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah hadir, Rasulullah mendengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus untuk menyampaikan salawat dan salam kita. Apalagi kita mengucapkan assalamu alayka. Ketika kita ucapkan yang demikian, maka kita hadirkan Rasulullah ada di depan kita. Ucapkan di depan nama beliau. Kalau kita biasanya hendak mengingat sesuatu itu pernah kita lihat terlebih dahulu, nyaman mengingat. Sekarang kita akan bisa melihat Allah dan Rasulnya. Belum diperlihatkan zat Allah dan Rasulnya, maka tulisannya. Kalau orang hendak berbuat maksiat itu pian, ikuti lafaz Allah, figura yang bertulisan Allah, ikuti pian dengan tulisan Muhammad kanan kiri, kada jadi berbuat maksiat pian. Kada jadi kayak apa kita hendak kurun berbuat maksiat, ini Tuhan kita Allah, ini Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, kalau ada tergerak hati hendak berbuat maksiat itu, ini pandangi tulisan Allah, pandangi tulisan Nabi Muhammad. Itu akan menghalangi diri kita daripada berbuat maksiat. Nah, hadirin wal hadirat jemaah majelis Qamarul Muhibbin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita pada bulan Maulid ini kita memperkuat rasa terima kasih kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya memperkuat rasa terima kasih kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, silahkan masuk ya. Nah, di luar bermuat-muat di dalam. Nah, bagaimana kita mengingat Allah dan Rasulnya
dan kita diperintahkan untuk selalu berterima kasih. Berterima kasih. Jadi jadikan semboyan kita, terima kasih ya Allah ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah ya Rasulullah. Karena segala nikmat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibagikan oleh beliau, yang diberikan oleh Allah sampai kepada kita tidak luput daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita harus ada kalimat terima kasih ya Allah ya Rasulullah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, namun kadang kita lalai, kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal kalau kita syukuri, maka itu akan terus bertambah, akan terus bertambah nikmat itu kalau kita syukuri. Kita syukuri terus, akhirnya makanan-makanan pun juga menjadi obat, bukan menjadi pemantang. Nah, bukan menjadi pemantang. Kalau orang banyak bersyukur tuh, berterima kasih pada Allah, makanan tuh jadi obat, ada jadi pemantang lagi. Ini yang menjadi pemantang, kadang-kadang kita berprasangka berdahulu, aku mau makan ini nah naik kena gula darah, nah, aku mau makan ini nah sakitan awak kena, model disangka buruk berdahulu kita. Tapi coba akan kita kalau hendak makan, nah, aku nak makan ini jadi obat nih, nah ini makanan dibacakan di Maulid Nabi, nah, ini dibacakan syair-syair Nabi, ini kalau datang dari Nabi, berkah dari Nabi, ini jadi obat makanan tuh. Tapi sesuai keyakinan, memang jangan kurang yakin, jangan pasang dulu, yakin dulu. Nah, kalau kurang aja. Nah, jadi sesuai keyakinan kita. Cuma asalnya seperti itu dulu bacaannya. Nah, jangan berprasangka buruk terlebih dahulu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di dalam mencintai Allah dan Rasulnya, jadi subhanallah, dalam kelahiran Nabi ini banyak kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Di antaranya adalah robohnya berhala-berhala, di antaranya padamnya api. Nah, sesembahan orang Majusi yang mana ribuan tahun tidak pernah padam, turun temurun mereka menjaga api itu 1000 tahun kada padam, kada pajah. Tapi pas lahirnya Rasulullah, di malam dilahirkannya Rasulullah, api itu pajah, padam. Begitu pula berhala-berhala tumpang juga, rabahan, berhala-berhala naga-naganal itu yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, sebagian habaib juga menjelaskan bahwa itu malam dilahirkannya Rasulullah seperti itu. Kalau kita, jadi ulama-ulama yang ahli ilmu batin juga menjelaskan, kalau kita letakkan nama Nabi Muhammad di dalam diri kita, dalam hati kita, kita letakkan nama Nabi Muhammad, nama Allah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Kalau kita lahirkan, kita letakkan, kita zahirkan, kita buat di dalam hati kita juga, maka berhala-berhala juga akan berjatuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah akan bukahan juga di dalam hati kita. Yang asalnya hati kita ini menyembah berhala. Apa berhalanya umat Nabi Muhammad? Rasulullah menyebutkan bahwa tiap-tiap umat itu ada berhala. Berhalanya umatku adalah dinar dan dirham. Berhalanya umat Rasulullah itu adalah duit, fulus, cinta dunia. Nah, cinta dunia itu akan hilang kalau diletakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Akan hilang, akan menyingkirkan. Kita kadang-kadang menyembah hawa nafsu kita juga. Kita menyembah hawa nafsu, apa-apa kehendak nafsu terus diumpati nafsu terus, kada mau umpati kehendak hati, kada mau umpati kehendak sanubari, kada hendak mengumpatinya. Nafsu terus diluluskan, apa dikehendaki tuluskan, apa yang dikehendaki tuluskan. Menyembah nafsu itu pun juga akan hilang kalau kita letakkan nama Nabi Muhammad.
Jadi kerinduan kepada Nabi Muhammad dengan selalu mengingat beliau, apapun nikmat yang ada di depan kita, apapun yang kita nampakkan dan kita zahirkan, apapun yang kita lihat. Kalau kita menghitung nikmat, kata kehitungan kita banyak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang dalam Quran kepada hamba-hambanya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau nak menghitung satu daripada nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitungnya. Maksudnya satu tadi bercabang-cabang pulang. Satu nikmat itu lahir lagi nikmat-nikmat lain, macam satu biji mata, sebiji mata. Dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa tidur, dengan mata bisa melihat wajah para habaib, dengan mata bisa melihat wajah para ulama, dengan mata bisa melihat Al-Quran, dengan mata bisa melihat Ka'bah, dengan mata bisa melihat tulisan Allah, dengan mata banyak kan. Jadi yang Allah Ta'ala tantang itu, bila engkau nak menghitung satu nikmat saja, faidah satu nikmat, belum beberapa nikmat lagi, faidah satu nikmat saja nih. Bila engkau nak menghitung, ada akan bisa menghitung. Sampai saja kita mulai malam ini sampai esok ada habis-habisnya. Dengan mata bisa melihat lawang, dengan mata kau kawisi, dengan mata kau guring, dengan mata kau melihat bini, dengan mata kau melihat anak, dengan mata mata aja sebutin lagi, beribu-ribu siapa ada. Tulis juga akan kita. Kata tulisan mau habis buku. Nah, itu saking banyak nikmat Allah. Satu aja ditantang. Makanya ada orang yang masuk surga dengan ketika dipersilahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala persilahkan dia masuk surga dengan rahmatku. Orang Bani Israel nih beribadah ribuan tahun. Lalu tidak ya Rabb, masukkan ulun dengan ibadah ulun. Karena ribuan tahun beribadah, asa bekaku banyak. Timbahnya ujar Allah Ta'ala, ayo stop dulu. Kalau nya masuk dengan ibadah, kita hitung dengan nikmatku. Sekarang timbang nikmat nang ibadahnya 500 tahun dengan sebiji mata, sebiji aja mata nih, timbang lawan ibadah 500 tahun. Inya berumur 500 tahun, dapat nikmat mata mulainya lahir sampainya meninggal, matanya kada buta. Dapat nikmat itu ditimbang, ternyata sebiji mata tadi lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Lebih berat dari ibadah 500 tahun. Kalau tahu kita mengandalkan ibadah kita kada mau mengandalkan ibadah kita kalau bukan rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, Rasulullah pun tidak akan masuk surga kata beliau kecuali dengan rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah di mana didapat? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini tempat-tempat kita hadir majelis ini, tempat-tempat kita mencari dan mengintai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis ini, memandang wajah para habaib ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada kawa, selain kita pingkutan kita orang awam ini adalah mengharap rahmat Allah, mengharap syafaat Rasulullah, itu aja, dan bermodal cinta. Cinta kita, cinta dengan habaib. Siapa cinta dengan habaib berarti cinta dengan kakeknya juga, cinta dengan nenek moyangnya. Jadi itu harapan kita orang awam ini, itu aja sudah. Banyak-banyak sering berjamaah, hadir salat berjamaah, hadir zikir berjamaah, hadir memuji Rasulullah berjamaah. Jadi itu aja sudah. Kalau kita mengandalkan sembahyang kita misalnya hanya diandalkan, namun diterima juga sembahyangnya juga. Dia banyak luput, kada belajar. Mungkin bacaan Fatihahnya kada kana, mungkin kada khusyuk. Apalagi seorang kan sudah. Seorangan begini, ada nilainya seorangan. Tapi kalau berjamaah dengan berkat jamaah ada nilai. Maka kalau kita kada ada nanti andalkan, kada ada ilmu itu ini, jangan sampai kita kada berjamaah sembahyang. Berjamaah kita. Nah, itu melebihi daripada salat sendirian 27 derajat. Nah, jadi syair-syair yang dilantunkan tadi tentang kecintaan kita pada Nabi Muhammad. Jadi hendaklah kita banyak-banyak tadi berterima kasih. Apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan, misalnya kita hendak minum, terima kasih ya Allah, ya Rasulullah.
Misalnya kita hendak makan, terima kasih ya Allah ya Rasulullah. Bahkan yang paling hebatnya lagi bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya yang telah mengingatkan kita. Berapa banyak orang yang tidak ingat kepada Allah dan Rasulnya ketika belajar. Sebagian ulama juga menyebutkan yang lebih hebat lagi berterima kasih berdahulu. Kita misalnya hendak minum, jadi kalau kita hendak minum itu jangan hanya bismillah, ya ucapkan salawat. Di dalam atau hendak makan ucapkan salawat juga supaya jadi obat. Dalam syair Habib Ali Habsyi menyebutkan tabat bi dzikrih masyaribna. Makanan-makanan itu bertambah nikmat dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi ketika kita hendak minum misalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Rasulullah, terima kasih. Berterima kasih dahulu. Biar ada orang terima kasih dahulu, bah kayak pesanangnya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Ya. Kalau ada orang nih dengan kita berterima kasih dahulu, terima kasih banyaklah dibantuilah, belum dibantui lagi. Sanang kalau kita mungkin bertambah bantuannya lagi. Nah, lain kartum lazidanakum. Kalau berterima kasih imbah dapat itu biasa aja nih tuh. Mau sudah kanyang mariga, alhamdulillah biasa nih tuh. Nah hebat tuh sebelum dan sesudahnya berterima kasih. Imbahnya pulang diawali awalnya sebelum makan tadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terima kasih ya Allah ya Rasulullah, kita minum. Dalam hati pulang, ya Allah nikmat pian. Mbak sudah tuntung, kita baca lagi terima kasih ya Allah ya Rasulullah, baca lagi alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau inya doa berada di antara dua salawat pasti diterima. Kita baca doa diawali dengan salawat, kemudian akhirnya dengan salawat. Tidak akan tergantung doa itu. Jadi kalau doa itu terapung-apung antara langit dan bumi kalau pada dibacakan salawat. Salawat itu nama membuka pintu langit. Kalau kita bersalawat sebelum doa, kemudian lagi bersalawat imbah doa, naik doa itu sampai ke aras. Begitu juga makanan juga. Kalau kita makan sebelumnya bersalawat, kemudian setelahnya baca salawat lagi, makanan kadang akan jadi penyakit. Makanan bahkan akan jadi obat, akan jadi penyembuh. Bagaimana bisa jadi penyakit? Ini sudah dibacai salawat sudah. Bacakan salawat pada Nabi sudah. Nah, itu akan itu nang hebat itu kita. Makanan jadi obat. Nang sakitnya ini nang seorang katujui pemantang berataan. Nah, tapi bila kita bacakan salawat dengan yakin, seyakin-yakinnya jadi obatnya. Itu obat lawan makanan tuh nyaman daripada obat lawan obat nampak pahit. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini mungkin kiranya yang bisa ulun sampaikan. Nah, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah turun nih kepada kita. Majelis Kamarul Muhibbin, kita doakan mudah-mudahan Majelis Kamarul Muhibbin dan pesantren Kamarul Muhibbin ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya, dijadikan para santri-santrinya menjadi santri yang menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala pandang mereka dengan pandangan kebaikan, dan Rasulullah SAW pun juga memandangnya menjadi kebanggaan bagi umat Nabi besar Muhammad SAW, dan para guru-gurunya, seluruh guru-gurunya juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan, berikan taufik, berikan hidayah, berikan kesehatan, keafiatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini majlis zikir wa ta'lim Kamarul Muhibbin menjadi majlis yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita pada jalan ridainya, jalan menuju surga. Ala akhir umur kita dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, ala hadiniyah, dan sesuai dengan niat ini dan niat yang lain. Maka ini yang bisa ulun sampaikan, ulun ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala
آله وصحبه أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوات إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعادة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإقبال إلى الإقبال، ومن السخاء إلى السحاب، ومن السخاء إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن البقرة إلى الاجتهاد، ومن الحكمة إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا في الدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك الكفر إلى رزقك المؤمن، إلى جنتك المشرب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله.